Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke ya, selamat pagi ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan untuk ketua kelasnya, Mas Haris. Mana Mas Haris? Silakan teman-temannya dipimpin untuk berdoa, Mas Haris. Oke, Pak. Ya. Berdoa, Pak. Ya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Haris sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Selamat pagi. Ya anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Ya, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kalau ditanya apa kabar kalian, jawabannya seperti itu ya. Coba, apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, coba tengok kanan dan kiri kalian. Adakah teman kalian yang hari ini tidak berangkat? Coba ditengok samping kanan dan kiri kalian. Enggak. Berangkat semua kah? Iya, Pak. Ya, berangkat semua ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini, hari yang cerah ini, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bisa belajar di kelas yang kita cintai ini ya. Kita harus bersyukur itu. Karena apa? Karena mungkin di luar sana ada teman-teman kita yang mungkin mereka ingin sekolah ya, mereka ingin belajar, tapi terkendala oleh suatu hal, bisa karena mereka sakit atau bahkan mereka tidak punya biaya atau uang untuk sekolah ya. Nah, kalian yang sekarang yang hari ini diberikan kesempatan, diberikan kenikmatan untuk bisa berangkat ke sekolah, untuk bisa belajar ya, maka kalian harus bersyukur ya. Bagaimana cara kalian bersyukur? Bagaimana caranya bersyukur, teman-teman? Anak-anak? Alhamdulillah, Pak. Ya, salah satunya dengan mengucapkan alhamdulillah ya. Selain itu, karena kalian adalah seorang siswa, seorang peserta didik ya, cara atau bentuk bersyukur kalian adalah kalian belajar sungguh ya. Oke ya. Untuk mengekspresikan bentuk rasa syukur kita sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita awali pembelajaran dengan menyanyi bersama-sama ya. Mari kita bernyanyi lagu syukur. Tahukah kalian lagu syukur? Halo. Tahu lagu syukur apa enggak anak-anak? Iya, Pak. Tahu, Pak. Ya. Nanti kita nyanyi bareng-bareng ya. Tahu, Pak. Nih, Pak Guru putarkan videonya. Bagi yang belum hafal, di sini ada liriknya, nanti silakan diikuti. Terdengar suaranya? Tidak, oke ya. Sepertinya ada masalah ya. Ya walaupun tidak ada suaranya, kita nyanyi bareng-bareng. Ya boleh. Ayo, Satu, mari dua, anak tiga. kita menyanyikan lagu syukur. Ya. 1, 2, 3. Dia pintu
Oke, cukup ya. Hafal semua lagunya? Hafal, Pak. Hafal, alhamdulillah ya. Nah, lagu syukur tadi itu mengekspresikan bentuk syukur kita kepada Allah. Ingat-ingat, salah satu bentuk syukurnya kalian adalah belajar secara sungguh-sungguh ya. Oke, untuk selanjutnya silakan dipersiapkan alat tulisnya, bukunya, pulpennya ya. Silakan dipersiapkan, ditaruh di atas meja ya. Ayo dipersiapkan coba. Mas Rohmat, ayo dipersiapkan, jangan mainan terus. Iya Pak, bentar Pak. Dibuka dulu Sudah, bukunya. Pak. Sudah? Kalau sudah, fokus ya. Perhatikan Pak Guru yang ganteng ini ya. Oke, selanjutnya ya. Pak Guru punya suatu tayangan ya. Punya suatu gambar. Silakan kalian simak, kalian amati gambar yang Pak Guru tampilkan di layar. Sudah terlihat? Iya Pak. Ya, coba ya. Pak Guru ingin bertanya ke Ika. Mana Ika? Iya, Pak. Ika, apa pendapatmu tentang gambar yang Pak Guru tampilkan, Ika? Gambar apakah itu, Jorok, Ika? Pak, itu buang sampah sembarangan. Gambar apa itu? Buang sampah sembarangan, Pak. Ya, Jorok. buang sampah sembarangan. Coba Mas Haris, coba Mas Haris, gambar apakah itu Mas Haris? Gimana Pak? Gambar apa itu Mas Haris? Itu gambar jalan raya, terus ada lorong sekolah, Pak, itu kotor Pak. Kotor Banyak ya. sampah yang berserakan. Oke, sekarang Pak Guru tanya ke kalian semua. Bagaimana perasaan kalian melihat gambar itu? Rasanya bagaimana ketika kalian mendapati Pak. ada kejadian seperti itu? Sedih? Pak. Oh, lewat, Ya. males lewat, sedih ya. Pak Guru juga sama, kalau Pak Guru mendapati kejadian seperti itu, Pak Guru juga akan malas untuk lewat ke tempat itu ya. Nih, jika kalian diberi pilihan ya, Pak Guru memberikan pilihan kepada kalian. Kalian itu lebih memilih tempat tinggal di lingkungan yang bersih atau yang kotor? Bersih, Pak. Bersih, Bapak. Ada yang memilih hidup di lingkungan yang kotor? Adakah yang memilih itu? Tidak ya? Nggak mau. Ya, tentu semua orang kalau diberikan pilihan seperti itu pasti akan memilih hidup di lingkungan yang bersih. Ya, Pak Guru juga kalau dikasih pilihan seperti itu, Pak Guru pasti akan memilih hidup di lingkungan yang bersih ya. Kenapa ya? Karena ketika kita hidup di lingkungan yang bersih ya, kita akan membuat kita nyaman ya, dan kenyamanan itu akan membuat kita hidupnya bahagia ya. Dan itu kehidupannya nyaman, kehidupannya bahagia, tentu itu kehidupan yang didambakan oleh semua orang ya. Akan tetapi ini yang perlu kalian garis bawahi ya, yang perlu kalian cermati ya. Ketika kalian menginginkan lingkungan tempat tinggal kalian itu bersih ya, maka ada sesuatu hal yang harus kalian lakukan ya. Seperti ya, kalian harus menjaga lingkungan kalian dengan cara contohnya membuang sampah pada tempatnya, atau jangan membuang sampah sembarangan ya. Itu ketika kalian membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah sembarangan, maka lingkungan kalian akan bersih. Ketika lingkungan bersih, maka kita akan merasanya nyaman. Nah, apa yang Pak Guru tampilkan di layar itu ada kaitannya dengan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi anak-anak, untuk hari ini ya, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban ya. Tujuannya setelah kalian belajar tentang materi ini, diharapkan itu kalian bisa menyimpulkan apa itu hak dan apa itu kewajiban. Nah, selanjutnya kalian juga bisa menelaah contoh-contoh hak dan kewajiban di sekitar kalian. Yang ketiga, tujuannya itu setelah kalian belajar ini, kalian itu bisa mencari informasi penting dari teks eksplanasi ya. Kita kemarin sudah belajar tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Masih ingat apa tidak? Coba Mbak Nanda, masih ingat teks eksplanasi?
Halo Mbak Nanda. Nanda tadi itu Pak ke toilet. Oh, ke toilet ya. Ya coba Mbak Khairawati. Iya. Mbak Khairawati. Halo Mbak Khairawati. Iya, Pak. Masih ingatkah kamu dengan teks eksplanasi? Apa itu teks eksplanasi? Kalau nggak salah ingat Pak, kalau Iya. teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan tentang informasi penting, Terus? menjelaskannya itu runtut gitu Pak. Oke, ya bagus. Coba Mbak Dilis, coba. Kamu tahu masih ingat dengan teks eksplanasi? Apa itu teks eksplanasi Mbak Dilis? Lupa Pak, yang aku Lupa, ingat ya. sih bacaan yang penting gitu Pak, tapi Oke. terus kepanjangannya apa lagi ya? Ya, Lupa. jadi Pokoknya teks yang anak-anak. penting. Ya, bagus ya. Jadi anak-anak, teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang suatu fenomena atau peristiwa. Di mana peristiwa yang diceritakan itu adalah peristiwa fakta. Apa itu fakta? Mas Haris, fakta itu apa Mas Haris? Yang benar-benar terjadi Pinter sekali sesuai ya. dengan kenyataan. Ya, pintar sekali. Fakta itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, harapannya kalian nanti setelah belajar ini kalian juga bisa menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Ya. Oke, lanjut. Ya, Pak Guru punya video ya. Silakan nanti kalian mengamati video yang Pak Guru tampilkan ya. Diamati dulu anak-anak. Terlihat? Terlihat Pak. Pak Guru cepatkan ya. Ada suaranya apa tidak? Tidak Pak. Tidak ya, yang penting kalian bisa mengamati saja ya. Nah, ini ceritanya itu ada seorang anak sedang berangkat ke sekolahan ya. Dan dicek suhunya ya sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, ini contoh anak yang datang terlambat ke sekolahan ya. Kemudian meskipun terlambat ya, setelah terlambat dia baru menyadari juga bahwasanya dia belum mengerjakan PR. Dia baru sadar bahwa ada PR ya. Kemudian setelah dia menyadari hal itu, dia mengerjakannya di sekolahan. Padahal PR itu harusnya dikerjakan di rumah ya. Kemudian temannya itu tadi menasehati ya agar dia tidak seperti itu ya. Selanjutnya mereka bersih-bersih ya sesuai dengan jadwal piket yang telah dibuat. Nah, ini anak yang mengerjakan PR-nya di sekolahan, kemudian dinasehati sama temannya. Itu kayak Haris Pak. Haris ya. Emang Haris sering seperti itu Haris? Jangan diulangi Haris. PR itu panjang dari apa Mas Haris? Mana Pak? Haris, PR itu kepanjangan dari apa? PR. Pekerjaan rumah. Nah, PR itu kepanjangan dari pekerjaan rumah ya Mas Haris ya. Jadi ketika kalian ada PR itu dikerjakannya di rumah apa di sekolahan Mas Haris? Sekolah kan juga rumah Pak. Ya bukan, emang kamu tinggal di sekolahan. Ya, sekolah itu tempat untuk belajar Mas Haris ya. Bentuknya kan kayak rumah Pak. Bentuknya kayak rumah, tapi kamu tidak tinggal di situ ya. Ketika ada PR dikerjakan di rumah ya Mas Haris ya, jangan di sekolah. Ya Pak Guru, saya minta maaf. Ya, jangan diulangi lagi. Nah, ini gurunya sedang menjelaskan ya. Selanjutnya di jam istirahat ya, mereka istirahat. Ya. Kemudian ketika jam istirahat ada salah satu anak yang membuang sampah sembarangan. Ya. Kemudian ditegur sama temannya ya, tapi dia tidak menghiraukan. Ya.
Kemudian setelah masuk, temannya yang tadi melihat ada temannya yang membuang sampah sembarangan, kemudian dinasihati sama temannya yang lain agar tidak membuang sampah sembarangan. Ya, sudah selesai videonya ya. Selanjutnya, setelah kalian mengamati video yang tadi Pak Guru tampilkan ya, selanjutnya ya, Pak Guru punya beberapa pertanyaan untuk kalian. Coba kalian simak apa yang Pak Guru tampilkan pada layar. Ada 5 pertanyaan di situ ya. Dari pertanyaan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, tugas kalian nanti ya, bukan sekarang ya. Tugas kalian itu nanti kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang Pak Guru tampilkan ini saat kerja kelompok ya. Pertanyaan ini nanti itu jawabannya ada di video yang sudah Pak Guru tampilkan tadi. Ya, nanti silakan didiskusikan dengan kelompok. Untuk kelompoknya nanti Pak Guru bagi nanti. Paham ya anak-anak ya? Ini dikerjakan sekarang apa nanti? Halo? Katanya nanti, Pak. Iya, nanti ya. Takutnya kalian tidak memperhatikan ya. Ini nanti dikerjakan saat diskusi kelompok. Seperti itu ya. Nah, tadi video yang Pak Guru tampilkan itu video tentang hak dan kewajiban ya, khususnya di sekolahan. Jadi yang ditampilkan karena diperankan di sekolahan. Lanjut ya. Coba di sini Pak Guru punya beberapa contoh hak seorang anak di rumah ya. Coba dibaca ya. Pak Guru kepengen mendengar suaranya Mbak Dinda. Mana Mbak Dinda ini suaranya? Mbak Dinda. Mbak Dinda tadi ke belakang. Alah, ya sudah diganti. Coba Mbak Eko. Mbak Eko. Iya, Pak. Ah, Mbak Eko, coba Pak Guru kepengen mendengar suaranya kamu ya. Coba kamu bacakan contoh hak seorang anak di rumah ini ya. Coba dibaca. Mendapatkan kasih sayang orang tua. Ya, terus. Mendapatkan pendidikan. Mendapatkan makanan dan Terus. minuman yang bergizi. Mendapatkan Ya, tempat terus. tinggal dan makan yang layak. Mendapatkan Ya. uang saku dan uang jajan, Pak. Terima kasih Mbak Eko ya. Nah, itu contoh hak seorang anak di rumah ya. Jadi seorang anak itu di rumah mempunyai beberapa hak. Di antaranya itu yang sudah dibacakan sama Mbak Eko ya. Selanjutnya ya, Pak Guru punya contoh kewajiban seorang anak di rumah ya. Coba Pak Guru kepengen mendengar suaranya Mbak Fitria. Mana Mbak Fitria? Halo Mbak Fitria. Ya, Coba ya dibacakan contoh kewajiban seorang anak di rumah. Coba kamu baca. Ya, yang pertama kewajiban di rumah itu yang pertama mematuhi perintah orang tua, yang kedua menghormati orang tua, yang ketiga membantu orang tua, yang keempat mendoakan orang tua, yang kelima belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, Gitu, terima Pak. kasih Mbak Fitria ya. Lah anak-anak ya, dari contoh-contoh tentang hak dan kewajiban yang sudah Pak Guru tampilkan di layar ya, Pak Guru ingin bertanya, berarti hak itu apa ya? Dan kewajiban itu apa ya? Ada yang tahu apa tidak? Coba, apa yang dimaksud dengan hak ya dari contoh ini? Coba ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Angkat tangan coba. Hak Apa itu itu hak adalah kira-kira? sesuatu yang kita dapatkan, Pak. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Siapa tadi Mbak Ika ya? Pak Eko. Oh Mbak Eko ya, mohon maaf ya. Coba yang lain, barangkali ada yang mau berpendapat lain. Apa itu hak ya? Apa itu hak? Pak, sesuatu yang harus kita dapatkan. Sesuatu yang harus kita dapatkan hampir sama dengan tadi pendapatnya Mbak Eko ya. Yang lain coba. Hak itu sesuatu yang melekat pada kita, Pak. Hak adalah sesuatu yang melekat pada kita. Wah, bagus. Kalau hak sepatu itu bagaimana Pak? Hak sepatu, Pak. Iya loh, hak sepatu kan juga melekat loh.
dilem. Itu beda lagi itu Mas Haris. Kamu jangan ngawur ya. Ini Pak Guru lagi nggak ngomongin sepatu soalnya. Ya, itu hak yang beda lagi ya. Nanti kita bahas di belakang untuk hak itu. Ya. Nah, yang lain ada yang mau berpendapat apa itu hak? Setelah tadi Pak Guru berikan contoh-contohnya. Sudah tidak ada yang mau berpendapat? Hak itu yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban, Pak. Hak itu sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Wah, bagus juga ini ya. Kita tampung dulu ya pendapat-pendapat dari teman-teman kalian ini ya. Selanjutnya ya, kewajiban. Apa itu kewajiban? Ada yang tahu? Apa kira-kira kewajiban ya? Sesuatu yang memang harus kita lakukan. Kalau tidak lakukan, iya harus dilakukan. Nggak boleh kalau nggak melakukan. Ya, kata Mbak Dilis, hak kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan dan tidak boleh ketika tidak dilakukan. Ada yang lain barangkali? Apa itu kewajiban? Mas Haris, kewajiban apa itu Mas Haris? Gimana Pak? Kewajiban itu apa Mas Haris? Itu Pak Guru tadi Kewajiban ya berikan berarti contoh-contohnya. wajib Pak. Apa itu wajib? Wajib ya yang kita lakukan itu wajib. Wajib itu yang kita lakukan, gitu. Oke, bagus juga pendapatnya. Ada yang berpendapat lain? Kewajiban itu sholat, Pak. Kewajiban itu sholat, wah benar juga ya. Kewajiban itu sholat ya. Bagus ya. Terima kasih ya sudah mau berpendapat ya. Tadi Pak Guru sudah memberikan contoh-contoh hak seorang anak di rumah ya. Pak Guru juga sudah memberikan contoh-contoh kewajiban seorang anak di rumah. Sekarang yang jadi pertanyaan, hak itu sebenarnya apa? Dan kewajiban itu sebenarnya apa ya? Nah, mari kita bahas bareng-bareng ya. Jadi anak-anak silakan kalian siapkan alat tulisnya. Nanti boleh yang Pak Guru sampaikan atau Pak Guru sampaikan di layar. Kalian tulis di buku tulis ya. Paham anak-anak? Halo, ini tidur semua ya? Paham. Nah, yang Pak Guru tampilkan nanti silakan sambil ditulis ya. Oke. Hak dan kewajiban. Jadi anak-anak perlu Pak Guru sampaikan ya. Perlu Pak Guru jelaskan bahwasanya yang dinamakan dengan hak itu adalah segala sesuatu yang kita dapatkan. Jadi benar tadi pendapatnya Mbak Dilis, pendapatnya Mbak Eko dan teman-teman yang lain yang tadi berpendapat tentang hak itu benar ya. Bahwasanya hak itu adalah segala sesuatu yang kita dapatkan atau kita peroleh ya. Sedangkan kewajiban ya, kewajiban itu ya sama seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Rohmat, Mas Haris dan teman-teman yang lain, bahwasanya kewajiban itu benar. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan atau lakukan. Itu pengertian tentang hak dan kewajiban. Silakan untuk pengertian tentang hak dan kewajiban ini kalian tulis di buku kalian. Yo, coba ditulis. Mbak Ika, ditulis Mbak Ika. Jangan main Dinda, Pak. Dinda, jangan nakal Dinda ya. Ditulis, ayo. Ya. Sudah ditulis? Sudah, Pak. Paham apa enggak ini? Iya, Pak. Paham ya? Nah, tadi itu pengertian tentang hak dan kewajiban. Hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Dan perlu kalian ketahui, anak-anak sekalian, bahwasanya hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Seimbang itu artinya apa seimbang? Tidak jomplang ya. Seimbang itu tidak jomplang. Antara hak dan kewajiban itu harus berjalan beriringan. Timbang dong, Pak. Kalian kalau ingin Ditimbang. bagaimana? Ya bukan ditimbang seperti gula ya atau seperti buah-buahan ya. Kita kira-kira saja seperti itu. Intinya yang namanya hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Ketika kalian ingin mendapatkan haknya kalian ya, maka kalian harus melaksanakan yang namanya kewajiban. Ketika kalian menginginkan haknya kalian dipenuhi tetapi kalian tidak melaksanakan kewajiban, maka nanti akan terjadi suatu konflik atau permasalahan ya. Bisa dipahami anak-anak? Ketika kalian ingin mendapatkan haknya kalian, maka kalian harus melaksanakan yang namanya kewajiban.
Selanjutnya, untuk pelaksanaan hak dan kewajiban ya itu bisa dilaksanakan di mana saja. Bisa di rumah ya, di sekolahan dan di masyarakat. Untuk yang di rumah tadi sudah Pak Guru contohkan di slide sebelumnya ya, bahwasanya untuk hak seorang anak di rumah bisa kalian lihat ya, kalian itu berhak ya mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kalian mendapatkan apa tidak? Orang tua saya kerja, Bapak, enggak di rumah. Kerja di mana? Kasihan sekali. Kamu gak dikasih sayangin sama orang tua? Ya, dikirimi uang. Wah, ya nggak apa-apa walaupun kamu tidak mendapatkan kasih sayang orang tua ya. Pak Guru tetap berkasih sayang sama kamu. Tenang saja ya. Terima kasih, Pak Guru. Ya. Yang kedua, contoh hak di rumah itu kamu itu mendapatkan pendidikan ya. Jadi kamu itu berhak mendapatkan pendidikan dari orang tua ya. Yang ketiga, kamu berhak mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi ya. Kamu di rumah mendapatkan makan dan minuman yang bergizi apa tidak? Iya, Pak Guru, tiap hari saya makan endok. Wah, endok itu telur ya? Makan tempe Pak tiap hari sama tahu. Nah, itu juga makanan yang bergizi ya. Itu juga makanan yang bergizi. Bohong ding, Dinda makannya itu gembus. ya. Bungkus kan itu jarang saya. Soalnya Itu juga bergizi, Mas. Ya. Katanya Itu Pak bergizi. Guru. Nah, ya berarti kalian sudah mendapatkan haknya kalian. Selain itu, kalian juga mendapatkan tempat tinggal dan pakaian yang layak ya. Orang tua kalian sudah memberikan tempat tinggal dan pakaian untuk kalian, berarti kalian sudah mendapatkan haknya kalian. Yang terakhir ya, contohnya itu kalian mendapatkan uang saku dan uang jajan. Sudahkah kalian mendapatkan uang saku atau uang jajan dari orang tua? Tidak, Pak. Tidak. Tapi saya dibawain jajan. Wah ya. Coba Mas Haris, kamu sakunya berapa Mas Haris? Uang jajannya berapa Mas Haris? 1.500 Pak. 1.500. Wah, kalau Mas Rohmat berapa Mas Rohmat? Uang jajannya berapa Mas Rohmat? 2.000 Pak. 2.000 ya. Nah, kalian itu berarti sudah mendapatkan haknya kalian ya. Salah satu haknya kalian adalah mendapatkan uang saku atau uang jajan. Itu contoh haknya kalian di rumah ya. Sekarang contoh kewajiban di rumah ya. Kewajiban seorang anak di rumah ini kalian perhatikan ya. Karena kalian juga seorang anak ya, kalian punya kewajiban seperti yang akan Pak Guru jelaskan di layar ini. Yang pertama, kewajiban seorang anak di rumah yaitu mematuhi perintah orang tua. Sudahkah kalian mematuhi perintah orang tua? Sudah apa belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Contohnya apa? Ika, contohnya apa Ika? Kemarin saya sama Bapak disuruh buang sampah di kali, Pak. Terus kamu patuh apa enggak? Iya, Dikali? Pak. Loh kok dikali ya? Bapak nyuruhnya begitu, Pak. Iya, tak kerja. Nah, emang kamu tidak punya tempat sampah di rumah? Ya, itu dari tempat sampah, Pak. Terus dari tempat sampah itu dibuangnya ke kali. Wah, itu sebenarnya itu perbuatan yang tidak baik, Mbak Ika ya. Jangan kamu ulangi lagi, karena ketika kita membuang sampahnya itu di kali atau di sungai ya, nanti akan menghambat aliran sungai ya. Yang ketika aliran sungai itu terhambat, nanti akan menyebabkan yang namanya banjir. Tapi di ya. desaku kebanyakan gitu, Ya, Pak. Nanti ya. dong, Pak. Itu kan perbuatan yang tidak baik ya. Ketika kamu melihat ada orang yang melakukan seperti itu ya kamu nasihati ya. Kalau kamu tidak bisa menasihati ya syukur-syukur. Tidak berani, Pak. Bapakku galak Ya kamu ngomong sama bapaknya, nggak boleh kata Pak Guru bapak membuang sampah di Terus sini. kalau aku dikasih tahu gitu orang-orang bilang ini anak kecil ngerti apa gitu. Ya sudah, diam saja. Yang penting tugas kita hanya menasehati. Urusannya dia mau menerima apa tidak itu urusannya dia dengan Allah ya. Seperti itu. Ya itu contoh kewajiban yang pertama. Contoh kewajiban yang kedua. Nyecokin Dita pulang. Kenapa sih? Ikuliknya lepas semua, Pak. Di sana tuh. Yang kedua ya, yang kedua contoh kewajiban seorang anak di rumah itu menghormati orang tua ya, membantu orang tua ya, kemudian mendoakan orang tua. Sudahkah kalian mendoakan orang tua kalian? Sudah, Pak. Coba ya, kalau sudah Pak Guru pengen tahu nih, coba Mas Haris
Bisa apa enggak doa untuk kedua orang tua, Mas Haris? Gimana Pak? Doa untuk kedua orang tua bisa apa enggak? Nggak bisa Pak. Enggak bisa. Mas Romat bisa apa enggak, Mas Romat? Doa untuk kedua orang tua. Saya Pak coba boleh? Ya coba Mbak Dinda, coba gimana doa untuk kedua orang tua? Bismillahirrahmanirrahim. Rafiq fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wah, pinter, tepuk tangan untuk Mbak Dinda dong. Wah, bagus sekali ya. Itu contoh kewajiban kamu kepada orang tua. Salah satunya mendoakan orang tua. Dan yang terakhir, kewajibannya kamu adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Itu contoh hak dan kewajiban seorang anak di rumah. Lanjut ya. Oke. Sekarang Pak Guru punya pertanyaan. Tadi kan sudah Pak Guru beri contoh tentang hak dan kewajiban seorang anak di rumah ya. Sekarang Pak Guru punya pertanyaan. Kira-kira apa saja hak dan kewajibanmu di sekolah? Ya, bisa mencari kira-kira? Siap, bisa. Bisa menemukan? Oke, Pak Guru kasih waktu 5 menit. Silakan kalian cari dan temukan contoh hak ya. Haknya kamu di sekolahan dan kewajibannya kamu di sekolahan. Pak Guru kasih waktu 5 menit ya. Ayo dikerjakan mulai dari sekarang. Nanti Pak Guru akan tanya satu persatu. Sudah, Pak. Sudah selesai? Oke, sekarang coba Pak Guru tanya. Mbak Eko. Ya. Coba, bisakah kamu mencontohkan ya, apa contoh haknya kamu di sekolahan? Contohnya apa? Mendapatkan pelajaran dari bu guru, Pak. Mendapatkan pelajaran dari bu guru. Ya, betul ya. Contoh yang lain, Eko. Mendapatkan kelas yang bersih, Pak. Mendapatkan kelas yang bersih. Oke, bagus, Eko. Coba yang lain. Coba Mbak, siapa yang belum ya? Coba Mbak Nanda, Mbak Nanda. Mbak Nanda, mana Mbak Nanda? Bisakah kamu menyebutkan contoh haknya kamu di sekolahan, Mbak Nanda? Mbak Nanda kemana ini, Mbak Nanda? Iya, maaf Pak. Di sekolah? Iya, di sekolah contohnya. Selain yang disebutkan sama Mbak Eko tadi. Katanya Mbak Eko Mendapat nilai. mendapat nilai. Ya, betul. Apalagi? Terus nggak boleh jajan. Hah? Apa tadi? Nggak boleh jajan. Oh, nggak boleh jajan. Ya. Apakah itu masuk ke hak? Hak untuk kita dapat istirahat. Wah, kalau istirahat boleh membeli jajan, tapi ketika sedang masuk tidak boleh membeli jajan. Ya, betul semua ya. Tadi dari Mbak Nanda, Mbak Eko sudah betul. Itu contoh haknya kita di sekolah. Sekarang kewajiban kita di sekolahan. Coba Pak Guru ingin tanya sama Mbak Ika. Coba Mbak Ika, coba kamu sebutkan contoh kewajibannya kamu di sekolahan, Mbak Ika. Datang tepat waktu, Pak. Datang tepat waktu. Ya, betul. Coba yang lain. Membersihkan kelas. Membersihkan kelas ketika kamu mendapat jadwal piket. Ya, betul ya. Bagus ya. Coba yang lain. Pak Guru pengen dengar suaranya siapa ya? Mbak Dinda. Coba Mbak Dinda. Kamu jangan mainan terus, Mbak Dinda ya. Iya, Bapak. Ya. Coba kamu sebutkan yang lain contoh kewajibannya kamu di sekolahan. Kewajiban di sekolah patuh kata guru. Terus nggak boleh nakal sama teman-temannya. Ya, boleh ya. Terus apa lagi? Nyapu kelas. Oke, jadwal piket dilaksanakan ya, bagus ya. Ya, sudah cukup ya. Terima kasih untuk Mbak Dinda sama Mbak Ika sudah menyebutkan contoh kewajiban. Tapi ada satu kewajiban yang sebenarnya lebih utama, paling utama untuk kita lakukan di sekolahan. Apa itu ya? Ada yang tahu? Belajar, Pak. Ya, betul sekali ya. 100 untuk Mbak Ika ya. Salah satu kewajiban kita yang paling utama di sekolah adalah belajar ya. Nah, sekarang ya, kamu perlu diingat itu tadi ya, bahwasanya kewajiban paling utama seorang siswa di sekolah adalah belajar ya. Kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, setelah ini Pak Guru akan menampilkan sesosok tokoh yang sangat menginspirasi, di mana tokoh yang akan Pak Guru tampilkan ini adalah seseorang yang dia sangat semangat untuk belajar ya, dia sangat haus akan ilmu pengetahuan ya, dan tokoh ini sangat menginspirasi kita semua, bahkan dia itu pernah menjadi presiden kita yang ketiga.
Adakah yang tahu tokoh siapa itu yang dimaksud? Siapakah itu? Yang pernah menjadi presiden kita yang ketiga. Ada yang tahukah? Habibie, Pak Pak. Habibie, Pak. Pak Habibie. Wah, betul sekali ya. Pak Habibie apa Gus Dur? Pak Habibie apa Gus Dur ya? Coba tiga-tiga lagi. Coba ya, sambil mengingat. Untuk presiden yang pertama siapa? Pak Karno, Pak Karno. Yang kedua siapa? Pak Harto, Yang ketiga siapa? Pak Habibie, Oke, pintar sekali. Yang ketiga itu Pak Habibie. Yang keempat coba, masih ingat apa tidak? Pak Gus Dur, Siapa yang keempat? Bapak Abdurrahman Pintar. Wahid, Yang kelima? Ibu Megawati, Megawati. Yang keenam? Pak SBY, Bapak Susilo, Yang ketujuh? Bapak Joko Wow, Yang kedelapan siapa kira-kira? saya Pak. Bapak Siti. Haris. Amin, amin ya. Siti. Yang kedelapan belum tahu ya, karena kita belum pemilihan presiden untuk periode selanjutnya. Nah, betul sekali tadi untuk presiden yang ketiga kita adalah B.J. Habibie. Nah, kita akan coba Pak Guru tampilkan tentang seorang tokoh yang bernama B.J. Habibie, di mana B.J. Habibie adalah seorang yang dia sangat semangat untuk menuntut ilmu. Ya, sudah tampil, sudah kalian lihat ya teks tentang B.J. Habibie. Nah, ini teks eksplanasi yang Pak Guru tampilkan tentang B.J. Habibie. Nah, Pak Guru kasih waktu 2 menit untuk kalian membaca teks tentang B.J. Habibie. Ayo dibaca. Mbak Dilis, dibaca Mbak Dilis, jangan mainan terus. Bapak Kecil. Iya, Pak. Kecil. Tapi mau bacanya gimana? Nggak kelihatan kayak semut. Oh, ini sudah kelihatan. Ini sudah kelihatan. Kecil kayak semut. Ya, anggap saja besar ya. Dianggap saja besar ya. Nggak terbaca, Bapak. Mosok nggak terbaca. Kalau ini terbaca. Nah, Ya, baru ya. kebaca ini. Nah, ini ya. Kamu baca dulu ya teks tentang B.J. Habibie. Sudah selesai? Bapak tadi sudah sarapan. Sudah, Mbak. Sudah sarapan tadi. Pantesan. Kenapa? Tambah ganteng. Wah, jelas. Kamu jangan menggoda Pak Guru ya. Pak Guru sudah punya istri, Mbak Dinda. Saya Ya. juga sudah punya bapak. Oh iya ya. Nah, ini teks tentang B.J. Habibie sudah dibaca ya? Sudah? Oke Coba. ya. Nah, dari teks ini ya perlu Pak Guru sampaikan bahwasanya B.J. Habibie itu adalah seorang yang lahir di mana tadi, di Sulawesi Selatan, Sulawesi tepatnya di Selatan. Parepare ya. Dia itu adalah seorang sosok yang mempunyai sikap disiplin dan kerja keras yang sangat tinggi ya. Dia haus akan ilmu pengetahuan ya. Ya, sehingga ya dia itu rela belajar dimanapun ya. SMA-nya di Bandung, kemudian dia mendapatkan beasiswa karena kepintarannya ya. Dia mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Jerman ya, di jurusan konstruksi pesawat terbang ya. Kemudian ya lanjut sampai bawah ya, sampai akhirnya dia menjadi presiden ketiga Republik Indonesia. Oke, dari teks eksplanasi yang Pak Guru tampilkan ini, nanti tugas kalian adalah mencari informasi penting dari teks eksplanasi ya. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang cara untuk menemukan informasi penting pada suatu teks eksplanasi. Masih ingat apa tidak? Masih ingat ya? Ya, Pak Guru ulas lagi ya kalau kalian barangkali ada yang sudah lupa. Untuk mencari informasi penting dari teks eksplanasi, caranya yang pertama, kalian harus membaca teks tersebut dengan cermat. Kemudian dipahami pernyataan umumnya, ide pokok atau kalimat utamanya. Kemudian kalian pahami juga informasi penjelas atau pendukungnya. Pahami kesimpulannya ya. Setelah itu, untuk mencari dan memudahkan kalian menemukan informasi penting, bisa kalian lakukan dengan membuat rangkuman tentang inti dari apa yang dibahas pada suatu paragraf. Ya, seperti itu. Itu cara untuk menemukan informasi penting. Ini contohnya. Pak Guru contohkan, barangkali ada yang masih bingung ya. Contohnya ada suatu bacaan, ada suatu paragraf tentang sampah ya, macam-macam sampah. Ya.
Nah, dari paragraf yang Pak Guru tampilkan ini, informasi pentingnya itu ternyata ada 2 jenis sampah, yaitu organik dan anorganik. Kemudian informasi penting yang lain, bahwasanya sampah organik itu adalah sampah yang mudah membusuk, sedangkan yang anorganik itu yang tidak mudah membusuk. Bisa ya mencari informasi penting ya anak-anak ya? Bisa ya? Katakan bisa. Ya. Oke. Bisa, Pak. Terus ya. Nah, nanti tugas kalian adalah mencari informasi penting dari teks eksplanasi tentang B.J. Habibie. Tapi nanti ya, bukan sekarang. Nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian ya. Seperti itu. Oke ya. Sebelum kita berkelompok untuk menyelesaikan masalah, Pak Guru punya sebuah lagu nih anak-anak ya. Lagunya itu judulnya itu Siapa Yang Punya Hati. Siapa yang punya hati? Siapa yang punya hati di sini? Saya punya, Pak. Oke ya. Lagunya itu Siapa Yang Punya Hati. Jadi nanti kita bernyanyi bersama-sama ya. Lagunya seperti ini. Siapa yang punya hati tepuk tangan. Prok prok prok. Bisa kira-kira? Nah, nanti kalian ikuti sesuai dengan apa yang Pak Guru instruksikan. Paham? Paham, Pak. Ya 1, 2, 3. Siapa yang punya hati tepuk tangan. Prok prok prok. Siapa yang punya hati tepuk tangan. Prok prok prok. Siapa yang punya hati, mari kita lakukan. Siapa yang punya hati tepuk tangan. Prok prok. Siapa yang punya hati tepuk dada. Siapa yang punya hati tepuk dada. Siapa yang punya hati, mari kita lakukan. Siapa yang punya hati tepuk dada. Siapa yang punya hati bilang hore. Hore. Siapa yang punya hati bilang hore. Hore. Siapa yang punya hati, Hore. mari kita lakukan. Siapa yang punya hati bilang hore. Hore. Akhir. Siapa yang punya hati semuanya rock prok. Siapa yang punya hati semuanya prok prok. Siapa yang punya hati, mari kita lakukan. Siapa yang punya hati semuanya prok prok prok. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke anak-anak. Ya. Setelah kita bernyanyi, mari sekarang kita berkelompok ya. Pak Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Nanti satu kelompok itu terdiri dari 5 anak ya. Untuk kelompoknya silakan berhitung dari yang paling depan angka 1 sampai angka 5. Ayo dimulai dari siapa? Dari Mbak Dile, coba berhitung 1. 1, 2, 3. Herawati 3. Dan sampai terakhir ya. Oke ya. Sudah semuanya berhitung. Setelah ini Pak Guru kasih waktu 1 menit. Silakan kalian kumpul dengan kelompok kalian yang tadi itu menyebutkan angka sama dengan kalian. Yang menyebutkan angka 1 berarti kelompok 1, angka 2 kelompok 2 dan seterusnya. Paham ya? Ayo silakan berkumpul. Setelah itu Pak Guru punya 2 lembar kerja untuk nanti kalian diskusikan dengan kelompok. Coba Mas Rohmat, Pak Guru minta tolong untuk dibagikan ke masing-masing kelompok. Mas Rohmat. Mas Rohmat. Siapa? Oke, dibagikan ke masing-masing kelompok ya. Ini LKPD-nya ya. Iya, Pak. Oke, sudah dapat semua? Oke, Pak. Oke ya, sudah dapat semua ya. Oke, selanjutnya untuk LKPD-nya ya, kalian pertama caranya tulis nama kelompok kalian. Setelah itu diskusikan. Yang pertama, pertanyaan tentang video yang tadi Pak Guru tampilkan. Nanti akan Pak Guru tampilkan ulang video. Paham ya? Untuk yang LKPD yang kedua, kalian diskusikan tentang informasi penting dari teks eksplanasi tentang B.J. Habibie yang tadi Pak Guru tampilkan. Paham ya? Oke, setelah ini silakan kalian berdiskusi. Pak Guru kasih waktu 20 menit ya, diskusi yang
yang itu ya, yang beneran, jangan main-main. Sudah selesai? Sudah selesai Sudah. diskusinya? Oke, sudah selesai ya. Nah, kalau sudah selesai, ya sekarang Pak Guru minta untuk masing-masing kelompok untuk presentasi ke depan kelas ya. Coba untuk perwakilan kelompok 1. Coba Mas Haris. Mas Haris mana ini Mas Haris? Mas Haris. Ya, Nah, coba kamu presentasi hadir. untuk kelompok yang pertama ya. Coba dari lembar kerja yang pertama Mas Haris, di situ ada pertanyaan tentang video tadi yang sudah Pak Guru tampilkan. Mas Haris, tadi Ya. yang Pak Guru tampilkan itu video tentang apa ya Mas Haris ya? Tenang hak dan kewajiban apa Hak dan ini? kewajiban. Iya, Pak, betul sekali ya. Tadi itu video tentang hak dan kewajiban di mana Mas Haris? Di sekolah. Pinter sekali Mas Haris. Kamu bisa menyebutkan Mas Haris yang ada di video tadi tentang haknya itu yang sudah dilakukan itu apa, kewajibannya sudah dilakukan itu apa, Mas Haris? Bisa mencontohkan tadi yang di video? Haknya mendapatkan pembelajaran yang baik, Mendapatkan pembelajaran, apalagi mendapatkan tempat duduk dan kursi. oke, pinter. Sudah cukup. Sekarang kewajibannya Mas Haris. Kewajibannya sudah ditampilkan di video tadi apa Mas Haris? Belajar, Belajar, terus terus mengerjakan PR. oke ya. Sekarang untuk yang tidak dilakukan di video tadi apa kewajiban yang tidak dilakukan Mas Haris? Tadi terlambat apa ya? Terlambat, betul sekali ya. Kita itu punya kewajiban untuk datang tepat waktu ya. Tapi di video ditampilkan bahwa ada anak yang terlambat. Terus apa lagi? Kewajiban yang Dapat dilanggar. cuma itu. Oke ya. Ada kelompok lain yang menanggapi hasil presentasi dari kelompoknya Mas Haris? Ada yang memberikan tanggapan? Tidak ya? Oke ya. Terima kasih Mas Haris karena kamu sudah mau maju. Nih Pak Guru kasih kamu penghargaan. Smell ini Pak Haris. Selamat ya kamu mendapatkan smell ya. Hore. Nanti dipajang di papan prestasi ya Mas Haris ya yang ditempelkan di kelas kita. Oke ya. Sekarang satu lagi ya. Kan sudah maju 3 ya. Sekarang kelompok yang terakhir coba siapa yang mau maju? Ayo yang mau maju, kelompok yang keempat. Kelompok keempat. Coba kalau nggak mau maju, Pak Guru tunjuk saja dari anggota kelompok yang keempat. Coba Mbak Nanda. Mbak Nanda mana Mbak Nanda? Kamu kelompok keempat ini? Ayo Iya maju, Pak, Mbak. Pak tadi soalnya itu apa ya Pak ya, bisa diperbesar Pak itu. Oke ya, anggap saja ini besar ya Mbak Nanda ya. Ya coba dari LKPD yang kedua sekarang yang Pak Guru tanyakan. Nah, LKPD yang kedua itu tentang informasi penting. Coba kamu bacakan satu saja ya contoh informasi penting dari teks eksplanasi tentang B.J. Habibie tadi, Mbak Nanda. B.J. Habibie itu adalah presiden ketiga Indonesia. Oke, pinter sekali ya. Oke, karena kamu sudah berani maju, Pak Guru kasih semel lagi buat kamu, Mbak Nanda ya. Selamat. Nanti Terima kasih, Pak dipasang di papan Dedi. prestasi yang ada di depan kelas. Oke ya. Oke, sudah maju semua. Sudah maju semua ya. Nah, sekarang coba barangkali ada yang memberikan tanggapan untuk kelompok yang Mbak Nanda tadi. Tidak ada? Oh ya sudah kalau tidak ada ya. Nah, karena sudah maju semua ya. Sekarang Pak Guru ingin memberikan penguatan ya kepada kalian tentang LKPD yang pertama. Tadi LKPD yang pertama membahas tentang video yang Pak Guru tampilkan ya. Bahwasanya di video itu ditampilkan dengan masalah pelanggaran kewajiban di sekolah ya, dimana penyebabnya itu seorang itu tidak mau melaksanakan kewajibannya ya, dan dia itu hanya kepengen mendapatkan haknya saja ya. Contoh hak yang tadi dilakukan ya, tadi seperti yang dikatakan sama Mas Haris sudah betul ya. Untuk kewajiban yang dilanggar itu contohnya tadi membuang sampah sembarangan, datang terlambat, mengerjakan PR di sekolahan. Sekolah harusnya itu PR dikerjakan di rumah. Seperti itu. Nah, ketika kalian mendapati ada teman kalian seperti itu, maka tugas kalian itu harus
hati agar teman kalian itu tidak melakukan perbuatan seperti itulah lagi. Betul ya. Untuk yang kedua, LKPD yang kedua tentang informasi penting dari teks eksplanasi B.J. Habibie, Pak Guru contohkan salah satu contoh informasi pentingnya, yaitu yang pertama B.J. Habibie itu lahir di Parepare, Sulawesi Selatan tanggal 25 Juni 1936. Dan yang terakhir ya, yang nomor 5, contoh informasi pentingnya adalah B.J. Habibie itu merupakan Presiden Indonesia yang ketiga ya. Itu penguatan dari Pak Guru tentang LKPD yang sudah Pak Guru bagikan. Oke, setelah ini adakah anak-anak yang mau bertanya, barangkali ada sesuatu yang belum paham? Atau sudah paham semua? Paham semua? Halo, ini semua apa ya? Pak Guru tanya kok. Pak. Oke ya, kalau sudah paham ya, setelah ini Pak Guru punya soal evaluasi. Kalian lihat soal evaluasi yang Pak Guru tampilkan di layar. Silakan kalian kerjakan soal evaluasi ini, kemudian kalian tulis jawabannya ke buku kalian. Setelah selesai nanti silakan untuk bukunya dikumpulkan di mejanya Pak Guru untuk Pak Guru nilai ya pada pembelajaran kali ini. Pak Guru kasih waktu 5 menit. Sudah selesai? Sudah ya? Sudah selesai ya? Ayo dikumpulkan, Mas Haris dikumpulkan, ayo cepat. Waktunya sudah selesai Mas Haris. Mas Rohmat, jangan mainan sendiri Mas Rohmat ya. Mas Rohmat dari tadi Pak Guru perhatikan mainan sendiri Mas Rohmat ya. Iya Pak, maaf Pak, lagi banyak masalah Pak. Kenapa? Kenapa masalahnya Mas Rohmat? Kau boleh curhat sama Pak Guru ya. Nanti Kamu ya, kemarin Pak, ya. Gimana lesnya sama Mbak Ika? Ya. Mbak Ika gangguin terus Pak. Mbak Ika jangan ganggu ya, kasihan Mas Rohmat itu sedih. Oke, dikumpulkan Mas Rohmat, jangan mainan terus lah ya. Iya Pak. Sudah selesai ya. Oke ya. Nanti Pak Guru nilai apa yang sudah kalian kerjakan. Ya, terakhir ya, Pak Guru bertanya sama kalian. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini anak-anak? Halo, mana suaranya ini? Apa yang sudah kalian pelajari Tadi Pak, anak-anak? Hak dan kewajiban. Kalian sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Apalagi anak-anak? harus jaga kebersihan. Jaga kebersihan ya, karena menjaga kebersihan adalah suatu kewajiban. Apalagi anak-anak? B.J. Habibie Pak. B.J. Habibie ya, seorang sosok yang menginspirasi. Ada lagi? Yang lain mana ini suaranya? Yang lain? Eksplanasi Pak. Teks eksplanasi ya, teks eksplanasi adalah teks yang membahas tentang suatu fakta. Ada lagi? Oke ya, kita sudah belajar itu semua ya. Selanjutnya ya, PR ya, dicatat di buku PR. Ayo dicatat. Tadi kan sudah Pak Guru jelaskan tentang hak dan kewajiban di rumah. Kita juga sudah belajar tentang hak dan kewajiban di sekolahan. Nah, PR untuk kalian ya, silakan nanti di rumah kalian cari contoh hak dan kewajibanmu di lingkungan masyarakat ya. Lingkungan masyarakat itu berarti lingkungan selain rumah dan sekolah. Besok ketika kita berangkat ya, ketika kita di sekolah besok kita akan bahas PR yang Pak Guru berikan hari ini. Paham untuk PR-nya? Paham apa enggak? Halo, ini suaranya mana? Paham. Paham nggak Pak? Kalau sudah paham ya, silakan untuk alat tulis dan perlengkapannya boleh dikemas-kemas ya. Kalian masukkan ke buku ke tas kalian ya. Dan pesan Pak Guru yang terakhir sebelum Pak Guru menutup pembelajaran hari ini ya, tetap semangat ya dalam belajar kalian ya, tetap semangat. Jadilah anak yang mempunyai semangat yang tinggi dalam belajar ya. Raihlah cita-cita kalian ya, dan berusaha jadi menjadi orang yang menginspirasi seperti B.J. Habibie. Paham ya anak-anak ya? Ya, terakhir ya. Mungkin ini dari Pak Guru, barangkali ada kesalahan Pak Guru minta maaf ya. Silakan untuk ketua kelasnya Mas Haris dipimpin untuk berdoa teman-temannya. Ya Mas Haris. Mas Haris kemana ini Mas Haris? Lamun Pak. Pak, nggih. Bisa lamun, ayo temannya dipimpin berdoa Mas Haris. Nggih, siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Memberi salam.
Selamat Selamat siang, Pak. Selamat siang anak-anak, hati-hati di jalan ya. Demikian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Yang ketiga selesai. Monggo, observernya Pak Dedi, silakan diberi masukan kepada Pak Dedi. Ya, saya Bu. Tadi Pak Dedi sudah melakukan sesuai urut ya, maksudnya dari pembukaan, inti, lalu penutupnya. Kemudian PPT-nya juga sudah menarik, ceria, ada juga ice breaking-nya supaya lebih bersemangat. Mungkin masukannya untuk PPT-nya itu antara tadi ada beberapa slide yang mungkin background-nya terang, tulisannya juga terang. Nah, itu mungkin bisa diganti supaya lebih kontras. Oke, kemudian untuk pengamatan yang video itu mungkin kalau sudah mengajar suaranya bisa diperjelas lagi gitu aja. Secara keseluruhan sudah bagus. Atau nunggu Perwati. Monggo, yang satunya lagi siapa observernya? Saya Bu. Ya Pak Dedi tadi sudah bagus ya Pak ya. Seperti yang disampaikan Bu Khairawati, pembelajaran jenengan sudah runtut mulai dari kegiatan pembukaan, inti dan penutupnya. Tadi juga sudah ada kerja kelompok ya Pak, sudah terlihat pada LKPD. Hanya beberapa masukan saja ya Pak. Tadi terkait tampilan itu yang pertama. Mungkin nanti kalau di pembelajaran nanti di PPL itu tidak usah terlalu banyak tulisan Pak kalau di PPT. Tadi kan sepertinya kecil-kecil ya Pak ya. Lebih baik dengan tampilkan tulisan itu agak besar tapi langsung ke poin. Dan anak-anak nanti kan yang saya masukkan Bu. Oh, maksudnya nanti kalau pas PPL itu kan anak-anak itu lebih baik menebak-nebak gitu daripada jenengan menjelaskan tapi tulisannya itu terlalu kecil. Nanti anak-anak itu juga akan bingung membaca tulisan jenengan apa mendengarkan jenengan, nanti juga akan bingung di situ. Oke Pak, itu yang kedua. Tadi materi jenengan itu tentang hak dan kewajiban ya Pak ya? Ya Bu. Itu sepertinya tadi kurang terlihat kaitannya hak dan kewajiban dengan teks eksplanasi B.J. Habibie tadi Pak. Ya. Jadi jembatannya itu kewajiban di sekolah kan salah satunya belajar dengan sungguh-sungguh kayak gitu. Saya mengaitkan ada tokoh yang dia itu semangat belajarnya itu tinggi kayak gitu. Oh gitu. Jadi dikaitkan dengan B.J. Habibie ya Pak ya. Baik Pak. Satu lagi ya Pak. Tadi soal evaluasi jenengan, saya lihat itu terlalu jauh dari lingkungan peserta didik Pak. Tadi membahas tentang tokoh Charles apa siapa ya Pak tadi? Iya, Charles Babbage. Kalau menurut saya itu jenengan cari cerita atau teks bacaan itu yang ada di lingkungan peserta didik ya, lebih dekat dengan peserta didik. Jadi kalau anak kelas 5 atau 6 tadi Pak? 6 ya Pak? Kelas 6 Bu. Kelas 6 ya itu kan masih SD, itu mungkin belum bacaannya tuh belum terlalu dalam ya, seperti tadi membaca tokoh-tokoh yang di dunia itu mungkin belum ya. Jadi itu saja Pak. Mungkin supaya anak-anak itu lebih tertarik dalam belajar gitu. Ya itu saja. Ibu matur nuwun masukannya.